Halo guys, jika video ini mendapatkan 500 like dalam satu hari, ada hadiah menanti bagi yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semua yang sudah mengenal channel Kang Firdi Official. Oke rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan membahas terkait dengan 7 bantuan sosial atau mungkin 7 program bantuan sosial yang akan diberikan dan yang sudah diberikan oleh pemerintah di bulan September tahun 2025. Apa saja programnya nanti akan kita jelaskan secara rinci dan mendetail. Dan jangan lupa rekan-rekan semuanya untuk selalu mendukung channel Kang Firdi Official dengan cara komen, like, dan subscribe. Dan jangan skip informasi ini, karena informasi ini bermanfaat. Oke rekan-rekan semuanya, sesuai dengan prolog yang saya sampaikan di awal, saya akan membahas terkait dengan 7 program. Nah, kira-kira apa saja 7 program yang akan disalurkan bantuannya di bulan September tahun 2025? Yang pertama itu adalah program Keluarga Harapan, rekan-rekan semua. Program Keluarga Harapan itu adalah program bantuan sosial bersyarat khusus bagi orang-orang yang kurang mampu, dan ada 8 kategori rekan-rekan semuanya. Yang pertama itu adalah komponen pendidikan, ada 3 kategori. Pertama itu adalah SD sebesar 225.000 per 3 bulan, dan ada SMP 375.000 per 3 bulan, dan ada SMA 500.000 per 3 bulan rekan-rekan semua. Terus yang kedua itu adalah komponen lansia atau mungkin komponen kesejahteraan sosial. Itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah lanjut usia atau disebut dengan lansia. Ini umurnya itu 60 ke atas rekan-rekan semua ya. Walaupun masih 59 berarti tidak bisa masuk ke lansia karena minimal itu adalah 60 tahun. Terus yang kedua itu adalah disabilitas berat rekan-rekan semua ya. Jadi bukan hanya tunarungu, bukan hanya tunawicara, bukan hanya tunadaksa, akan tetapi ini disabilitas berat yang betul-betul membutuhkan orang lain untuk untuk mengarungi kehidupan, kira-kira gitu ya. Jadi tidak bisa menjalankan kehidupannya secara mandiri. Nah, maka ini butuh bantuan dari orang lain, sehingga ini akan mendapatkan bantuan disabilitas rekan-rekan semuanya. Nah, lansia dan disabilitas nominalnya itu sama, yaitu sebesar Rp600.000 per 3 bulan ya. Terus yang ketiga itu adalah komponen kesehatan, yaitu ada 2. Pertama itu adalah ibu hamil, terus yang kedua itu adalah balita rekan-rekan semua ya. Nah, balita ini dari 0 tahun sampai 6 tahun, ini balita, dan ibu hamil itu adalah ibu hamil yang kedua maksimal. Jadi yang pertama dapat bantuan, yang kedua juga dapat bantuan ya. Anak pertama itu dapat bantuan, anak yang kedua juga dapat bantuan. Begitu juga dengan balita, balita juga maksimal anak kedua rekan-rekan semua yang mendapatkan bantuannya. Jadi anak pertama dapat bantuan dan anak kedua dapat bantuan selama ini yang balita. Tapi kalau seandainya balitanya umur anak yang ketiga atau mungkin kehamilan ketiga, maka kehamilan ketiga dan anak balita yang ketiga ini tidak mendapatkan bantuan dari PKH. Jadi maksimalnya itu ada di kehamilan kedua dan anak yang kedua. Bantuannya itu sebesar Rp750.000 rekan-rekan semuanya per 3 bulan. Dan ini ada kewajiban-kewajiban yang harus rekan-rekan semuanya, khususnya bagi para KPM PKH. Ada kewajiban pertama, anak SD ini minimalnya itu ada 80% kehadiran sekolahnya, yang SD, SMP, SMA. Terus lansia dan disabilitas paling minimal itu 1 tahun sekali untuk cek kesehatan di puskesmas atau mungkin di klinik atau mungkin di rumah sakit ya. Itu. Terus yang ketiganya itu adalah ibu hamil dan balita. Kalau balita harus mengikuti per bulannya itu, setiap bulan itu ada posyandu atau mungkin bisa cek di puskesmas atau mungkin di rumah sakit. Jadi setiap bulannya harus dicek perkembangannya. Terus kalau yang ibu hamil itu ada 4 kali. Yang pertama itu triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Setelah itu pasca nipas ya, pasca melahirkan rekan-rekan semua. Nah, itu ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para KPM PKH rekan-rekan semua ya.
Itu yang pertama, bantuan dari Kementerian Sosial terkait dengan 7 program yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, dan bahkan yang sudah tersalurkan sebesar 74% yang sudah tersalurkan. Mudah-mudahan tinggal 26% lagi yang belum tersalurkan. Harap bersabar para KPMPK di seluruh Indonesia, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya langsung bisa tersalurkan 100%. Terus yang kedua itu adalah program bantuan pangan non tunai atau mungkin BPNT atau mungkin sembako. Ini sebesar Rp600.000, dan ini biasanya ada yang mendapatkan double ya, PKH dan BPNT, begitupun BPNT dan PKH. Jadi ini disebut dengan bantuan reguler rekan-rekan semua ya. Nah, ini di bulan September ini yang kedua itu adalah bantuan pangan non tunai. Terus bantuan yang ketiga itu adalah penebalan sembako sebesar Rp400.000. Nah, yang saya maksud Rp400.000 ini bukan bantuan di bulan tahap ketiga atau mungkin di bulan September, akan tetapi ini yang belum mendapatkan bantuan penebalan sembako di tahap kedua. Nah, belum dicairkan sampai saat ini, maka akan dicairkan di tahap 3 ini rekan-rekan semuanya. Nah, maka banyak sekali yang nge-share bahwa penebalan sembako mendapatkan di tahap 3. Bukan, itu adalah penebalan sembako di tahap 2 yang belum tercairkan, maka dicairkanlah di bulan September ini rekan-rekan semua ya. Itu yang ketiga, itu sebesar Rp400.000. Terus yang selanjutnya itu adalah ada bantuan PBIJK sebesar Rp42.000 per anggota keluarga, per jiwa rekan-rekan semua ya. Namun bantuan tersebut itu bukan berupa uang, akan tetapi berupa jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada peserta PBIJK. Nah, ini yang mendapatkan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah, sehingga para penerima manfaat tersebut itu bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas, bisa melakukan pengobatan gratis di puskesmas atau mungkin di vaskes pertama, dan bisa rujukan di vaskes kedua atau mungkin ketiga apabila tidak bisa diselesaikan di vaskes pertama gitu kan. Nah, di fasilitas kesehatan pertama itu puskesmas itu tidak ada fasilitasnya gitu kan ya, maka bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi gitu rekan-rekan semua ya. Jadi ini mendapatkan PBIJK, ini yang keempat. Itu yang keempat terkait dengan bantuan tersebut. Terus yang kelima itu ada PIP di termin kedua. Alhamdulillah sudah ada yang cair di bulan September rekan-rekan semua ya. Yang mendapatkan bantuan PIP ini bisa dicek secara berkala, langsung datang ke banknya untuk mengecek apakah rekan-rekan semuanya itu bagian daripada penerima program Indonesia Pintar. Ini bisa cek secara berkala, mudah-mudahan rekan-rekan semuanya yang memiliki anaknya SD, SMP, SMA itu bisa langsung dicek secara berkala. Namun apabila yang KIP kuliah itu kemarin sudah ada informasi terkait dengan bantuan, ada yang 8.400.000, ada yang 5 juta, itu di bulan Agustus rekan-rekan semua ya. Nah, jadi di bulan sebelumnya ada yang sudah mencairkan bantuan PIP kuliah itu, dan bulan September alhamdulillah ada yang mencairkan bantuan PIP untuk SD, SMP, SMA di termin kedua. Itu rekan-rekan semuanya, itu yang kelima ya itu. Terus yang keenamnya itu adalah ada bantuan YAPI termin ketiga rekan-rekan semua. Nah, bantuan YAPI ini bantuan untuk yatim piatu ini yang tidak mendapatkan bantuan dari PKH BPNT, akan tetapi khusus untuk program YAPI yatim piatu rekan-rekan semua ya. Ini programnya itu hampir sama dengan dengan BPNT, bantuannya itu Rp200.000 per bulan, namun dibayarkan per 3 bulan, jadi sama sebesar Rp600.000 per 3 bulan. Kalau di Kota Depok ini masuknya itu di Bank Mandiri, akan tetapi kalau PKH dan BPNT ini Bank BNI. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang belum mendapatkan, yang belum ngecek rekan-rekan semuanya, untuk bantuan YAPI ini bisa dicek di ATM masing-masing, bisa dicek di agen ya terdekat untuk bantuan YAPI-nya. Ini sebesar Rp600.000 khusus untuk bagi para anak-anak yang yatim atau mungkin piatu atau yatim piatu rekan-rekan semua. Terus yang selanjutnya itu adalah BLT dana desa sebesar Rp900.000 per keluarga rekan-rekan semua ya. Dan alhamdulillah ini juga sudah ada dari desa ini yang menyalurkan bantuan Rp900.000 khusus untuk
keluarga yang sangat miskin atau mungkin miskin ekstrim ya rekan-rekan semua, khususnya di pedesaan. Alhamdulillah yang miskin ekstrim ini mendapatkan bantuan tambahan, bukan PKH, bukan BPNT, akan tetapi ini BLT dana desa yang disalurkan oleh desa bersangkutan khusus untuk bagi para keluarga yang miskin ekstrim rekan-rekan semua. Mungkin itu saja, ada 7 program yang disalurkan di bulan September tahun 2025 rekan-rekan semuanya. Apabila informasi ini bermanfaat, like, komen, dan subscribe ya. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.